Memutus rantai diri palsu. Perjalanan dari ego ke kesadaran murni. Selama ribuan tahun, kita membayangkan setan sebagai sosok di luar diri. Makhluk dengan tanduk dan kaki kambing, penggoda di persimpangan jalan, sosok jahat yang berusaha menjatuhkan kita dari luar. Tapi, bayangkan jika kita salah alamat selama ini. Bayangkan jika musuh terbesar kita bukanlah entitas di luar, melainkan sebuah suara di dalam kepala kita sendiri. Ini bukan tentang agama atau dogma. Ini tentang pemetaan ulang kesadaran manusia. Ini adalah wawasan transformatif yang memutus rantai paling fundamental yang membelenggu kita, rantai diri palsu. Dan inilah peta navigasi untuk perjalanan kita dari ego menuju kesadaran murni. Paradigma lama, setan sebagai monster eksternal menciptakan permainan kita versus mereka. Itu adalah cerita yang nyaman karena kita bisa menyalahkan sesuatu di luar. Saya digoda setan. Dia kerasukan roh jahat. Paradigma ini mengalihkan tanggung jawab dan memicu perang terhadap orang lain yang kita anggap jahat. Tapi pemahaman modern tentang pikiran dan kesadaran menunjukkan bahwa paradigma itu sudah usang. Wawasan futuristik ini justru menyatakan musuh utama kita adalah perangkat lunak bawaan dalam kesadaran kita sendiri yang telah mengalami corrupted program. Setan adalah metafora yang sempurna untuk program yang rusak ini. Ia adalah sebuah konstruksi mental, sebuah loop yang terdiri dari rasa takut, keinginan tak terkendali, kebencian, keserakahan, dan yang paling utama, narasi tentang diri yang terpisah dan rentan. Inilah yang kita sebut ego. Lalu seperti apa anatomi diri palsu ini? Bayangkan ego Anda sebagai simulator realitas yang paling canggih, seperti headset VR. Sejak kita lahir, simulator ini diinstal oleh orang tua, masyarakat, budaya, trauma, dan pengalaman. Programnya terus berjalan. Lalu simulator ini menciptakan sebuah avatar, sebuah identitas dengan nama, suka duka, cerita kemenangan dan luka lama. Kita mengira avatar inilah aku. Inilah diri palsu. Masalahnya, kita begitu terbenam dalam simulasi ini hingga kita lupa bahwa kita adalah pemainnya, bukan avatarnya. Pikiran yang seharusnya menjadi alat bagi sang pemain, kesadaran murni, justru berbalik mengendalikan kita. Inilah yang dimaksud dengan pikiran yang tidak terkendali, yang justru mengendalikan kita. Apa bisnis utama simulator ini? Apa pekerjaan setan? Bercerita, terus-menerus memutar film tentang masa lalu yang menyakitkan atau skenario bencana di masa depan. Membandingkan, selalu mengukur nilai avatar kita dengan avatar orang lain, menciptakan inferioritas atau superioritas ilusi. Mempertahankan diri, melindungi citra dan keyakinan avatar ini mati-matian, bahkan jika itu berarti harus marah, sedih, atau menyakiti. Menginginkan, meyakini bahwa kebahagiaan sejati ada di suatu pencapaian eksternal di masa depan. Jika saya sudah punya X, maka saya akan bahagia. Ini adalah mekanisme pertahanan dari sebuah identitas yang pada dasarnya ilusif. Avatar itu tidak nyata, tapi rasa takutnya akan lenyap, itu sangat nyata. Jika ini adalah masalahnya, maka perang melawan setan eksternal adalah sia-sia. Perang yang sesungguhnya adalah revolusi kesadaran internal.
Masa depan kemanusiaan tidak hanya tentang menjelajahi outer space, tetapi terutama tentang menguasai inner space, ruang kesadaran kita sendiri. Lalu, bagaimana kita lock out dari simulator ini? Bagaimana kita mematikan setan? Pertama, the power of now, kekuatan saat ini. Masa depan kesadaran adalah hidup dalam realitas, bukan dalam simulasi. Ini sederhana tapi powerful. Bawa perhatian Anda dengan sengaja ke momen ini. Napas yang masuk dan keluar, sensasi kaki menyentuh lantai, suara kipas laptop Anda. Pada detik Anda melakukan ini, Anda mematikan simulator. Anda menarik diri dari drama masa lalu atau masa depan dan kembali ke satu-satunya tempat yang benar-benar nyata, saat ini. Kedua, the observer effect, efek pengamat. Ini adalah teknologi kesadaran tertinggi. Mulailah mengamati pikiran Anda sendiri tanpa terlibat. Sadari, oh, ada pikiran yang sedang takut. Oh, ada suara yang sedang mengkritik tubuh saya. Pada saat Anda mengamati pikiran, Anda bukan lagi si pikiran itu. Anda adalah kesadaran yang menyadarinya. Ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kendali. Anda adalah pemain yang sedang melihat layar monitor, bukan karakternya yang terjebak dalam game. Ketiga, de-identification, deidentifikasi. Ubah bahasa Anda. Berhenti mengatakan, saya marah. Itu mengidentifikasi Anda dengan emosi itu. Mulai datakan, ada perasaan kemarahan yang hadir dalam diri saya saat ini. Anda mengakui kehadirannya tanpa menjadi dia. Anda adalah langit yang luas dan tenang, bukan awan yang lewat. Anda adalah layar bioskop, bukan film yang diputar. Dan ketika semakin banyak individu yang melakukan praktek ini, efeknya akan transformatif secara kolektif. Konflik yang berasal dari ego, perang, keserakahan korporat, polarisasi politik akan kehilangan bahan bakarnya. Kita akan beralih dari peradaban yang dikendalikan oleh diri palsu kolektif menuju peradaban yang dijalankan oleh kesadaran yang terjaga. Kesimpulannya, setan bukan monster bertanduk di neraka. Ia adalah bisikan halus dari simulator realitas yang rusak dalam kepala kita. Ia adalah hipnotis massal yang telah kita terima sebagai kebenaran. Mengenali bahwa setan sama dengan ego, sama dengan pikiran yang mengendalikan kita adalah penemuan terbesar dan paling membebaskan dalam perjalanan manusia. Ini adalah kunci untuk keluar dari penderitaan yang tidak perlu. Perjalanan ke depan bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam untuk membungkamkan simulator, melepas headset VR, dan akhirnya bangun sebagai sang kesadaran murni, pemain sejati dari hidup ini. Inilah evolusi selanjutnya, evolusi kesadaran. Jika wawasan ini menyentuh Anda, jika Anda merasa ada sesuatu yang beresonansi di dalam, bahwa mungkin memang inilah saatnya untuk menyadari simulator yang telah kita jalani, maka mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Like jika Anda setuju bahwa perang terbesar ada di dalam. Komen dan ceritakan kapan saat terakhir Anda menyadari bahwa Anda terjebak dalam simulator dan berhasil lock out. Bagikan pengalaman Anda. Share video ini kepada seseorang yang Anda rasa juga perlu mendengar perspektif ini. Karena dengan berbagi kesadaran, kita mempercepat evolusi kita semua. Dan
subscribe ke channel ini karena kita akan terus menjelajahi inner space ini bersama-sama, membongkar lebih banyak lagi ilusi yang menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya dan bebas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesadaran berikutnya.